Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Supini Anggrek. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini di depan saya ini sudah ada anggrek Dendrobium antenatum, di mana dendrobium ini rumputnya sudah terlihat banyak, sudah terlihat besar rumputnya, dan ini sudah nampak plen yang sampai meluber, sampai keluar dari pot. Nah, di kesempatan ini saya rencana mau menyeplit, mau memperbanyak tanaman saya, mau memperbanyak anggrek antenatum saya dengan cara menyeplit. Sahabat-sahabat, anggrek antenatum memang gampang merumpun ya. Selain mudah dirawat, gampang merumpun dan berbunga wangi. Ini sahabat, wangi bunganya, rajin berbunga dan wangi. Saya suka banget pokoknya sama bunga yang satu ini. Sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat sudah ada yang punya, sudah banyak, sudah pada punya, maksudnya bener kan, wangi, mudah dirawat juga. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum punya, ayo sahabat silahkan merawat, gampang, dia ada kok, gampang menyesuaikan, walaupun dia habitat aslinya dari Papua ya sahabat, tapi dia adaptif di mana-mana, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Yuk kita mulai. Saya sebelum melakukan pemisahan atau menyeplit, terlebih dahulu yang harus diperhatikan yaitu kondisi tanaman ya, kondisi plen. Yang jelas ini plennya sudah banyak, bahkan sudah meluber sampai keluar pot. Nah, untuk langkah pertama saya harus melepaskan, sebelum saya potong, saya harus melepaskan akar-akar yang menempel di pot terlebih dahulu dengan cara menyiram. Saya siram dengan air di bagian akar yang menempel. Tujuannya apa? Nanti kalau ketika saya melepas, saya tidak lengket banget. Jadi paling tidak, karena lembab ya, akar anggrek kalau lembab kan jadi tidak nempel. Nah, setelah ini saya coba menggunakan ini, menggunakan solet, pelan-pelan saya coba. Hati-hati terlepas. Akar-akar yang dilepas tentunya akar yang mau dibawa, mau ikut misah. Alhamdulillah ini tidak banyak yang nempel, hanya 2 sudah terlepas. Setelah terlepas, baru deh saya ambil gunting, saya gunting. Tuh, alhamdulillah, putuslah. Dapat loh. Sebenarnya ini juga bisa, tapi biar dulu, cukup 1 dulu. Terus di bagian lukanya ini mau saya oles dengan antrakol. Ini antrakolnya. Dan untuk mengolesi bekas potongan atau bekas potongan yang ada di pot maupun bekas potongan yang ada di plen yang mau saya tanam, saya cukup dengan membasahi jari saya, jari kiri saya ya. Ini saya basahi, kemudian saya celupkan ke antrakol. Setelah kena antrakol langsung saya oleskan. Sepintas terlihat jorok ya sahabat, tapi ini praktis cara saya. Daripada ribet ambil tempat
kemudian ribet nyari harus diencerkan dulu. Cukup begini sudah selesai. Nah, kemudian ini tangan saya kan nanti bisa dicuci. Ini saya menggunakan tangan kiri. Seperti itu, kalau kurang nambah lagi. Jorok ya. Tapi ini cara yang praktis. Oh, ini sudah siap. Yuk kita tanam. Untuk menanam, saya sudah menyiapkan pot. Saya menggunakan pot plastik yang sudah saya tambahi lubangnya. Kemudian pot plastik itu juga sudah saya pasang penyangga. Kemudian di dalamnya saya mengisinya dengan arang. Kemudian di atas arang mau saya tambahi moss hitam. Ini ya. Moss hitam ini tujuannya agar memberikan situasi yang sedikit lembab, situasi yang agak lembab, karena tanaman dendrobium yang baru saya spread itu kan membutuhkan pertumbuhan akar. Jadi untuk membutuhkan pertumbuhan akar itu juga membutuhkan kelembapan. Nah, setelah media tanam siap, pot siap, nah baru ini kita tanam. Kita perhatikan bahwa ini bagian yang aktif, bagian yang nantinya bakalan tumbuh plan-plan berikutnya kan di sini ya. Ini sudah ada calon, sudah ada tunas baru. Nah, jadi posisi nanamnya diusahakan bagian belakang ini diletakkan di belakang, dan diusahakan mepet dengan pot seperti ini. Pelan-pelan diatur sedemikian rupa. Kemudian karena ini tanaman masih baru, tentunya harus kita membutuhkan tali untuk mengikatnya. Ini saya menggunakan tali kabel untuk mengikatnya. Pokoknya diatur dulu posisinya. Setelah itu baru diatur akarnya, bagaimana supaya akarnya nyaman, tidak pada patah. Seperti itu, pelan-pelan ditempatkan dengan cara pelan-pelan, karena ini akarnya mudah patah, banyak akar yang muda, jadi mudah patah. Pelan-pelan. Nah, saya kira cukup seperti ini ya. Itu sesudah itu baru atasnya ditambahi arang. Ini saya sudah menyiapkan arangnya, tidak usah banyak-banyak, arangnya hanya untuk sekedarnya saja, jangan sampai menutup plan. Yang penting di bagian akarnya ini biar lembab, akarnya biar enggak kekeringan, biar sedikit tertutup bagian akarnya seperti ini. Jadi kan sahabat, seperti ini. Nah, ini saya melakukan split pada tanaman tadi itu bukan baru pertama kali ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukannya. Ini hasilnya. Nih, dulu saya nyeplit isi 2 plan ini sama ini. Kemudian ini sudah bertunas. Ini juga lagi bertunas. Kemudian ini juga berbunga. Wangi. Wangi ini sahabat. Jadi alhamdulillah dari rumpun tadi saya sudah menghasilkan tanaman 2 pot
Jadi akhirnya saya punya 3 pot Antheratum ini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum punya, ayo miliki sahabat, boleh kok beli tempat saya ini. Yang penting harganya cocok, seperti itu. Oh ya, untuk cara perawatan seperti Dendrobium yang lain ya sahabat, dia suka yang agak anget, yang suka yang panas-panas. Bahkan ini di tempat saya sudah full panas. Ini kelihatan nih sampai kuning-kuning, sudah full kena matahari. Tapi kalau untuk kena hujan, karena ini lagi berbunga, saya menginginkan bunganya awet, jadi nggak saya hujan-hujankan. Tapi dulu waktu sebelum ada bunganya saya hujan-hujankan, saya pulsankulrinkan seperti itu. Jadi ini anggrek Antheratum ini gampang perawatannya. Jadi walaupun dirawat secara pulsankulrin boleh-boleh saja, dan malah menurut saya semakin dia banyak kena matahari, dia semakin bagus, seperti itu, semakin rajin berbunga. Yang penting kalau yang ini khusus untuk yang tanaman baru, yang baru saja saya split, yang saya baru saja tanaman yang baru, splitan baru, ya tentunya ini jangan dikasih tempat yang panas dulu, ini harus diletakkan di tempat yang teduh seperti itu. Dan ini karena bekas lukanya baru saja saya oles dan belum kering juga, tentunya dalam sehari jangan disiram dulu. Ini kan saya mau buat video ini sore hari ya ini sahabat, ini sore habis asar ini. Jadi paling tidak saya berani nyiramnya nanti. Besok seharian nggak saya siram, jadi besoknya lagi baru saya siram, seperti itu. Karena nanti kalau bekas lukanya itu belum kering disiram takutnya busuk, seperti itu ya sahabat. Jadi untuk sekali lagi hanya sekedar menambah bahwa kebutuhan Dendrobium atau merawat Dendrobium itu yang penting agroklimaknya harus terpenuhi, terdiri dari antara lain kebutuhan matahari atau cahaya, kebutuhan angin, udara, kemudian kebutuhan air, itu harus dipenuhi. Tapi tidak boleh kebanyakan. Kemudian untuk seperti pengendalian jamur, seperti pengendalian hama, itu situasional, kalau pas ada gejala saja. Misalnya kalau nanti sudah tumbuh subur seperti ini ya, ini sudah subur ya sahabat, yang splitan yang dulu. Nah ini kok karena musim hujan yang lama, yang panjang, nah otomatis ini sudah saya berikan antrakol, saya berikan anti bungi sesekali walaupun tidak rutin. Kemudian ketika dia mau sedang spek dan mau berbunga, karena ini saya tempatkan di tempat yang terbuka, otomatis saya beri insek untuk antisipasi supaya bunganya atau proses pembungaannya berjalan dengan lancar. Sahabat-sahabat, saya kira sudah cukup kegiatan saya di sore hari ini. Selama pembuatan video ini hujan rintik-rintik sahabat, maka mungkin terdengar di video saya berisik karena memang lagi hujan. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe dan sudah mau menonton video saya. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton dan belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Dari awal sampai akhir, bila banyak tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.